Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 3 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari duo Santo Ewald, martir Sakson kuno. Sebelumnya, monggo di-share dulu supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kalau teman-teman ada yang bingung, apa sih maksudnya duo Santo Ewald itu? Jadi maksudnya ya, literally ada dua Santo Ewald guys. Saint Ewald the Black dan Saint Ewald the Fair. Ini sebenarnya julukan aja sih, karena perbedaan warna rambut aja. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya pirang. Tapi kalau digambar sih, dua-duanya sama-sama gelap ya, soalnya hitam putih. Oh ya, mereka adalah seorang sahabat yang tinggal di Northumbria. Mereka kemudian menjadi seorang romo dan misionaris yang bisa dibilang seangkatan lah sama Santo Willibrordus. Mereka awalnya berkarya di Antwerpen, Belgia, lalu mulai bergerak mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa yang masih kafir. Di tahun 690, mereka lalu mulai mewartakan Injil kepada bangsa Sakson di daerah Old Saxony yang sekarang ada di bagian Westphalia. Mereka lalu tinggal di rumah seorang pelayan berkebangsaan Sakson. Pelayan ini lalu menjamu mereka selama beberapa hari dan berjanji akan mengantar mereka ke kepala suku. Loh, kenapa harus kepala suku sih? Nah, jadi orang-orang zaman dulu itu, atau sampai sekarang juga sih, akan lebih percaya pada pemimpinnya. Jadi harapannya kalau kepala sukunya udah percaya pada Kristus, maka warga Sakson lainnya juga bisa ikut lebih terbuka dengan pewartaan Injil guys. Tapi sayangnya, belum banyak mewartakan Injil kepada kepala suku, kedatangan mereka udah membuat curiga banyak orang Sakson yang lainnya guys. Mereka takut, jangan-jangan dua orang asing ini bakal menghancurkan kuil mereka. Nanti kalau Tuhan mereka marah gimana? Ya, pikiran-pikiran negatif gitulah intinya. Akhirnya didorong rasa kemarahan dan kecurigaan, mereka lalu menyerang dua orang misionaris ini secara membabi buta guys. Ewald the Fair lalu tewas seketika karena ditikam pedang. Ewald the Black bukannya takut dan kabur, tapi dia tetap berusaha menjelaskan maksud kedatangan mereka sebenarnya kepada orang-orang itu. Tapi memang dasar orang-orang yang buta hati dan pikiran, mereka justru lebih banyak menyiksa Ewald the Black, bahkan tubuhnya dicabik-cabik guys. Keduanya wafat tanggal 3 Oktober 692 di tempat bernama Applerbeck, yang sekarang sudah menjadi distrik Dortmund. Lebih parahnya lagi, mereka udah dibunuh, bukannya dimakamin secara layak ya, tapi tubuh keduanya dibuang gitu aja guys ke sungai Rhine. Namun justru dengan perlakuan gak terpuji ini, kekudusan mereka terbukti guys lewat satu mukjizat tepat setelah pembuangan jasadnya ke sungai. Jasad mereka kemudian ditemukan oleh para sahabat mereka yang ada di hulu sungai. Padahal tempat jasad mereka dibuang, posisinya ini ada di hilir guys. Jadi secara teknis, tubuh keduanya untuk sampai di atas itu melawan arus. Keren kan guys? Nah, mereka lalu dimakamkan oleh sahabat-sahabat mereka dengan layak. Loh, emang kenapa sih tubuh doang pakai diurusin? Orangnya juga udah mati kan? Jadi gini guys, gereja Katolik itu menghormati tubuh setiap orang yang sudah meninggal. Bukan didewakan ya, tapi dihormati. Loh, mana ayatnya? Nah, coba kita lihat di kisah kemartiran Santo Yohanes Pembaptis pada Matius 14 ayat 12. Di situ dikatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Begitu guys. Nah teman-teman, dari kisah kedua orang kudus ini kita bisa lihat ya, kalau sebenarnya orang-orang Sakson itu udah diketuk hatinya sama Tuhan dengan perantaraan duo Santo Ewald ini. Tapi mereka menutup hati mereka rapat-rapat dan lebih khawatir akan dewa-dewa mereka yang diciptakan sama nenek moyang mereka sendiri. Mereka gak memberi sedikit pun kesempatan kepada Tuhan untuk mengisi kekosongan hati mereka. Mereka menolak Tuhan secara penuh dan akibatnya ya kejahatan yang menguasai diri mereka guys. Sama seperti kita juga. Mungkin kita udah Kristen nih, udah dibaptis. Tapi kalau selama perjalanan hidup kita menutup diri dari panggilan Tuhan lewat sesama-sesama kita. Sama aja kayak orang-orang Sakson itu guys, yang lebih memilih dewa mereka saat itu. Ya kalau sekarang mungkin wujud dewanya bisa jadi uang, popularitas, jabatan, atau yang lainnya guys. Oke teman-teman, itulah riwayat dari duo Santo Ewald. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Goodbye!